Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizna dari kelas 6C Agribisnis. Video kali ini saya akan memaparkan materi tentang penentuan biaya tenaga kerja. Adapun poin pertama, pengertian dan penggolongan. Biaya tenaga kerja adalah harga yang dibayar dari penggunaan sumber daya manusia atau kompensasi yang diberikan kepada karyawan yang melaksanakan kegiatan produksi. Bagi karyawan sendiri, kompensasi yang mereka terima dari perusahaan atas jasa yang mereka sumbangkan itu merupakan penghasilan. Biaya tenaga kerja dikelompokkan dua kategori. Kategori yang pertama yaitu biaya langsung, dan yang kedua kategori biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya tenaga kerja yang secara langsung melaksanakan kegiatan produksi barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, baik secara manual maupun menggunakan mesin-mesin produksi, dan dibebankan langsung kepada produk. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang melakukan kegiatan tidak dengan mudah dapat ditelusuri pada suatu produk atau dianggap tidak bermanfaat untuk ditentukan biayanya dalam hubungannya dengan suatu produk. Pada dasarnya, ada 3 aspek akuntansi penting terhadap biaya tenaga kerja. Yang pertama, aspek penentuan biaya tenaga kerja sebagai input cost. Kedua, aspek pembebanannya kepada objek biaya. Ketiga, aspek perencanaan dan pengendaliannya. Biaya tenaga kerja meliputi gaji, upah, dan macam-macam tunjangan yang diberikan atau kepada karyawan. Pada perusahaan manufaktur, biaya tenaga kerja harus diklasifikasi mula-mula berdasar fungsi pokok perusahaan. Biaya tenaga kerja dibedakan ke dalam biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum. Termasuk dalam kategori biaya langsung adalah biaya karyawan atau tenaga kerja yang secara langsung melaksanakan kegiatan pengolahan bahan baku menjadi produk akhir. Gaji, upah, dan tunjangan untuk mesin-mesin produksi misalnya merupakan biaya tenaga kerja langsung yang tidak mudah ditelusuri pada suatu produk dan dianggap tidak signifikan untuk dikalkulasikan sebagai biaya langsung. Poin yang kedua, komponen biaya tenaga kerja. Faktor mempengaruhi biaya tenaga kerja seperti sistem penggajian, jenis tenaga kerja, kontrak kerja antara perusahaan dengan karyawan, yang dalam banyak hal berbeda pada masing-masing perusahaan. Karena itu sulit untuk membuat generalisasi terhadap komponen atau elemen biaya tenaga kerja. Dan poin ketiga, gaji pokok, upah lembur, premi shift, dan bonus. Gaji pokok, upah lembur dapat dikatakan sebagai komponen utama biaya tenaga kerja karyawan pabrik, baik untuk mereka yang tergolong dalam kategori biaya tenaga kerja langsung maupun tak langsung. Upah lembur dan premi shift merupakan elemen biaya tenaga kerja lain yang hampir dapat dipastikan dalam banyak hal. Berlaku tarif tersendiri, tergantung pada kebijakan perusahaan dan kontrak kerja yang dibuat catatan oleh kedua belah pihak. Upah bonus merupakan tambahan gaji yang diberikan terhadap gaji pokok. Bonus dapat diberikan dengan berbagai pertimbangan atau alasan, tetapi pada umumnya diberikan bonus sebagai penghargaan atas produktivitas atau prestasi karyawan yang melampaui standar yang telah ditetapkan. Poin keempat, cuti atas tanggungan perusahaan, tunjangan pensiunan, dan tunjangan tambahan lain. Cuti atas tanggungan perusahaan merupakan kompensasi yang diberikan oleh perusahaan karyawan termasuk karyawan pabrik adalah hak cuti untuk memperoleh pembayaran gaji sementara karyawan yang bersangkutan tidak bekerja dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Tunjangan pensiunan merupakan balas jasa yang akan dibuatkan oleh karyawan yang sudah tidak lagi bekerja pada perusahaan dan memenuhi persyaratan untuk menerima pembayaran pensiunan dan diakui sebagai elemen biaya tenaga kerja. Tunjangan lain
merupakan tunjangan yang diberikan kepada karyawan yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan, baik yang terhindarkan sifatnya maupun karena sadar tujuan. Dan poin kelima, sistem upah insentif. Yang pertama, tipe sistem upah insentif. Rasio produktivitas karyawan dengan produktivitas standar, tarif dasar upah lembur kerja menurut tipe kelompok pekerjaan. Sistem insentif yang diberlakukan. Kedua, strike piece work merupakan salah satu bentuk program upah insentif yang diberikan kepada karyawan secara individual. Ketiga, sistem bonus kelompok dengan bonus kelompok setiap karyawan dijamin akan menerima upah minimum untuk setiap jam kerja besar tarif dasar upah masing-masing. Bonus dapat diberikan sebagai penghargaan terhadap penghematan waktu, kemampuan untuk mengurangi tingkat produk rusak atau cacat. Poin yang terakhir, akuntansi biaya tenaga kerja. Terhadap biaya perusahaan manufaktur umumnya meliputi 3 tahap. Yang pertama, prosedur pencatatan waktu tenaga kerja. Kedua, penghitungan dan pencatatan biaya gaji dan upah. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.